Dalam Islam, jihad itu dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah ofensif, yang kedua adalah defensif. Jihad kategori ofensif ini tentu saja merupakan salah satu dari dua metode yang dilakukan daulah Islam sejak zamannya Rasulullah SAW dalam rangka untuk memperluas wilayah kekuasaan Islam, yaitu futuhat. Jadi dua metode yang dilakukan adalah dakwah dan jihad. Dakwah merupakan diplomasi yang dilakukan untuk menaklukkan wilayah yang memang menjadi target perluasan. Jika memang didakwahi tidak mempan, maka dilakukanlah jihad. Nah, ini tentu saja dilakukan dengan syarat harus ada institusi sebuah negara yang memang bisa melakukan itu. Tidak bisa secara individu maupun kelompok. Harus negara, dan negaranya juga harus negara yang berdasarkan syariat Islam yang melaksanakan hukum Islam secara kafah. Sementara jihad defensif adalah jihad yang dilakukan untuk mempertahankan diri. Ada atau tidaknya daulah Islam, ketika itu terjadi di tanah kaum muslimin, maka berhak dan wajib bagi setiap kaum muslimin yang ada di tanah itu untuk melakukan jihad defensif tadi. Sehingga yang nama jihad defensif ini merupakan hal yang menjadi fardu hukumnya. Nah, bisa jadi orang-orang ketika tidak melakukan jihad defensif dalam rangka mengembalikan tanah mereka yang dirampok atau yang diambil oleh bangsa lain, ini akan menjadi dosa bagi mereka. Yang dilakukan Hamas di Palestina adalah mempertahankan apa yang menjadi hak mereka di sana, ya. Jadi bisa jadi salah satu hal yang kemudian harus dilakukan oleh seluruh kaum muslimin akhirnya diwakili oleh Hamas tadi. Walaupun sesungguhnya hal ini tidak perlu terjadi terus-menerus ketika apa? Ketika memang ada kekuatan yang luar biasa besar, kekuatan Islam dalam bentuk institusi daulah khilafah Islamiyah yang akan membantu dan memerdekakan Palestina dari jajahan apapun. Bukan hanya di Palestina, seluruh bumi kaum muslimin bahkan akan dikembalikan menjadi satu kesatuan dalam bentuk naungan khilafah tadi. Ini adalah merupakan cita-cita kaum muslimin yang harus terpatri dalam setiap benak kaum muslimin. Karena apa? Rasulullah SAW sudah mencontohkan sejak berdirinya daulah di Madinah, kemudian melakukan perluasan negeri Islam, kemudian dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin, kemudian dilanjutkan lagi oleh para khalifah di dalam pemerintahan khilafah setelah khulafaur rasyidin, ada Umayyah, kemudian Abbasiyah, ada Utsmani, dan sampai runtuh di Utsmani, maka wilayah termasuk Palestina itu menjadi wilayah Islam yang sangat dilindungi, ya. Bahkan ketika ditawari oleh kaum Yahudi untuk dikompensasi, ya, istilahnya diganti dengan uang triliunan dolar waktu itu untuk memberikan tanah Palestina, menyerahkan tanah Palestina dari kekhilafan Turki Utsmani kepada Yahudi, itu tidak dilakukan. Lebih baik dia ditusuk daripada dia harus menyerahkan tanahnya, negerinya kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab.